Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Ade Oktaviani, Vivi Ismawati, dan Dira Nafisa. Kami di sini akan menjelaskan mengenai materi sejarah kurikulum di Indonesia. Sejarah kurikulum di Indonesia, dalam suatu sistem pendidikan, kurikulum itu sifatnya dinamis atau berubah, serta harus selalu dilakukan perubahan dan pengembangan agar dapat mengikuti perkembangan dan tantangan zaman. Meskipun demikian, perubahan dan pengembangannya harus dilakukan secara sistematis, terarah, dan tidak asal berubah. Nah, sejarah kurikulum di Indonesia sudah melalui perjalanan panjang. Sejarah mencatat perubahan dari mulai tahun 1947, 1952, 1964, 1975, 1984, 1994, 2004, 2006, dan yang paling baru ini adalah kurikulum 2013. Nah, untuk yang pertama yaitu kurikulum 1947 atau Rencana Pelajaran 1947. Ini adalah kurikulum pertama sejak Indonesia merdeka. Nah, pada saat itu, kurikulum pendidikan di Indonesia masih dipengaruhi sistem pendidikan kolonial Belanda dan Jepang, sehingga hanya meneruskan yang pernah digunakan sebelumnya. Rencana Pelajaran 1947 boleh dikatakan sebagai pengganti sistem kolonial Belanda, karena suasana kehidupan berbangsa saat itu masih dalam semangat juang merebut kemerdekaan. Maka pendidikan sebagai development conformism lebih menekankan pada pembentukan karakter manusia Indonesia merdeka, berdaulat, dan sejajar dengan bangsa lain di muka bumi ini. Orientasi Rencana Pelajaran 1947 tidak menekankan pada pendidikan pikiran. Yang diutamakan adalah pendidikan watak, kesadaran bernegara, dan bermasyarakat. Materi pelajaran dihubungkan dengan kejadian sehari-hari, perhatian terhadap kesenian, dan pendidikan jasmani. Yang kedua itu kurikulum 1952 atau Rencana Pelajaran Terurai 1952. Adanya kurikulum ini merupakan penyempurnaan kurikulum sebelumnya. Kurikulum ini lebih merinci setiap mata pelajaran yang kemudian diberi nama Rencana Pelajaran Terurai 1952. Kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan nasional yang paling menonjol dan sekaligus ciri dari kurikulum 1952 ini bahwa setiap rencana pelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Silabus mata pelajarannya menunjukkan secara jelas bahwa seorang guru mengajar satu mata pelajaran. Yang ketiga yaitu kurikulum 1964 atau Rencana Pendidikan 1964. Usai tahun 1952, menjelang tahun 1964, pemerintah kembali menyempurnakan sistem kurikulum di Indonesia yang diberi nama Rencana Pendidikan 1964. Nah, pokok-pokok pikiran kurikulum 1964 yang menjadi ciri dari kurikulum ini adalah bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat menjadi pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD atau sekolah dasar, sehingga pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana, yaitu pengembangan moral, kecerdasan, emosional atau artistik, keprigelan atau keterampilan, dan jasmani. Yang keempat yaitu kurikulum 1968. Kurikulum 1968 ini merupakan pembaharuan dari kurikulum 1964, yaitu dilakukannya perubahan
Struktur kurikulum pendidikan dari Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Dari segi tujuan pendidikan, kurikulum 1968 bertujuan bahwa pendidikan ditekankan pada upaya untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Dalam kurikulum ini tampak dilakukan perubahan struktur kurikulum pendidikan dari Pancawardhana menjadi jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Kurikulum 1968 merupakan perwujudan dari perubahan orientasi pada pelaksanaan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Kelahiran kurikulum 1968 bersifat politis, yaitu mengganti rencana pendidikan 1964 yang dicitrakan sebagai produk Orde Lama dengan tujuannya pada pembentukan manusia Pancasila sejati. Nah, kurikulum 1968 menekankan pendekatan organisasi materi pelajaran, yaitu kelompok pembinaan Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus mata pelajaran dikelompokkan menjadi 9 pokok. Selanjutnya yaitu di sini akan menjelaskan tentang kurikulum 1975. Kurikulum 1975 ini menekankan pada tujuan agar pendidikan itu lebih efektif dan lebih efisien. Dilatar belakangi dengan pengaruh konsep di bidang manajemen, yaitu MBO atau Management by Objective. Yang terkenal saat itu adalah metode, materi, dan tujuan pengajaran yang dirinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional atau yang biasa disingkat yaitu PPSI, yang dikenal dengan istilah satuan pelajaran, yaitu rencana pelajaran setiap satuan bahasan. Setiap satuan pelajarannya itu dirinci menjadi tujuan instruksional umum. Dalam catatannya menyebutkan bahwa pada tahun 1947 diresmikan rencana pelajaran yang kemudian diganti menjadi rencana pelajaran terurai pada tahun 1952. Kemudian diganti lagi menjadi rencana pendidikan pada tahun 1964 yang akhirnya diganti sebagai kurikulum 1968. Rencana pelajaran 1947 yang pertama itu bersifat nasional lahir 2 tahun setelah kemerdekaan. Tidak lain kecuali karena meniru dengan penyesuaian rencana pelajaran sebelumnya yang masih bersifat kolonial. Pada tahap-tahap awal, dampak perkembangan politik terasa dominan mempengaruhi perubahan kurikulum. Baru dengan lahirnya kurikulum 1975 ini, kita saksikan perubahan rumusan kurikulum di Indonesia yang kurang terpengaruh pergolakan politik. TIU, tujuan instruksional khusus atau TIK, materi pelajaran, alat pelajaran, kegiatan belajar mengajar, dan evaluasi. Kurikulum 1975 ini banyak dikritik. Guru itu dibuat sibuk menulis rincian apa yang akan dicapai dari setiap kegiatan pembelajaran. Selanjutnya yaitu kurikulum 1984 atau biasa yang disebut dengan kurikulum 1975 yang disempurnakan. Kurikulum 1984 ini mengusung proses skill approach. Meski mengutamakan pendekatan proses, tapi faktor tujuan tetap penting. Kurikulum ini juga sering disebut kurikulum 1975 yang disempurnakan. Posisi siswa itu ditetapkan sebagai subjek belajar dari mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Model ini disebut cara belajar siswa aktif atau CBSA atau Student Active Learning atau SAL. Konsep CBSA yang elok secara teoritis dan bagus hasilnya di sekolah-sekolah yang diuji cobakan.
mengalami banyak deviasi dan reduksi saat diterapkan secara nasional. Sayangnya, banyak sekolah kurang mampu menafsirkan CBSA. Yang terlihat adalah suasana gaduh di ruang kelas lantaran siswa itu berdiskusi satu sama lain, sehingga terjadi keributan dan berisik. Di sana-sini ada tempelan gambar, dan yang menyolok guru tak lagi mengajar model berceramah. Akhirnya penolakan CBSA bermunculan. Selanjutnya yaitu kurikulum 1994 dan suplemen kurikulum 1999. Kurikulum 1994 ini merupakan hasil upaya untuk memadukan kurikulum-kurikulum sebelumnya, terutama kurikulum pada tahun 1975 dan kurikulum pada tahun 1984. Sayang, perpaduan antara tujuan dan proses belum berhasil, sehingga banyak kritikan berdatangan, disebabkan oleh beban belajar siswa dinilai terlalu berat. Dari muatan nasional sampai muatan lokal, materi muatan lokal itu disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing, misalnya bahasa daerah, kesenian, keterampilan daerah, dan lain-lain. Berbagai kepentingan kelompok-kelompok masyarakat juga mendesak agar isu-isu tertentu masuk dalam kurikulum. Akhirnya, kurikulum tahun 1994 ini menjelma menjadi kurikulum super padat. Kejatuhan rezim Soeharto pada tahun 1998 diikuti kehadiran suplemen kurikulum pada tahun 1999. Tapi perubahannya lebih pada menambal sejumlah materi pelajaran saja. Nah, selanjutnya yaitu kurikulum 2004 atau KBK, kurikulum berbasis kompetensi. Sebagai pengganti kurikulum 1994 adalah kurikulum 2004 yang disebut dengan kurikulum berbasis kompetensi, yaitu suatu program pendidikan berbasis kompetensi yang harus mengandung 3 unsur pokok utama. Yang pertama yaitu pemilihan kompetensi yang sesuai. 2. Spesifikasi indikator evaluasi untuk menentukan keberhasilan pencapaian kompetensi. Dan yang ketiga yaitu pengembangan pembelajaran. Pada KBK sendiri mempunyai ciri-ciri yaitu 1. Menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik individu maupun klasikal. Yang kedua berorientasi pada hasil belajar. Nah, dalam pembelajaran KBK sendiri, siswa itu boleh menggunakan metode-metode pendekat. Guru itu boleh menggunakan metode-metode pendekatan atau metode lainnya yang bervariasi dan sesuai. Nah, siswa pun dapat mencari sumber-sumber lain untuk belajar, asalkan sumber-sumber itu masih memiliki unsur-unsur edukasi. Jadi maksudnya pada kurikulum 2004 ini siswa itu jadi pada kurikulum 2004 ini dititik beratkan pada hasil belajar siswanya. Jadi apa sih hasilnya? Dapat apa sih siswa itu? Lah seperti itu. Jadi kompetensi apa sih yang diperoleh siswa itu selama belajar ini. Jadi lebih menitik beratkan pada hasil belajarnya. Selanjutnya yaitu kurikulum 2006 atau KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Pada kurikulum 2006, pemerintah pusat menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Sedangkan sekolah dalam hal ini, guru dituntut untuk mampu mengembangkan dalam bentuk silabus dan penilaiannya sesuai dengan kondisi sekolah dan daerahnya. Hasil pengembangan dari semua mata pelajaran dihimpun menjadi sebuah perangkat yang dinamakan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP.
Penyusunan KTSP menjadi tanggung jawab sekolah di bawah binaan dan pemantauan Dinas Pendidikan daerah dan wilayah setempat. Jadi pada kurikulum 2006 ini, guru itu menyiapkan semuanya, baik materi, standar kompetensi, kompetensi dasar, seperti itu. Jadi semuanya itu disiapkan oleh guru yang nanti tinggal dijelaskan kepada siswa-siswanya. Selanjutnya yaitu kurikulum 2013. Pada kurikulum 2013 berbasis kompetensi memfokuskan pada pemerolehan kompetensi tertentu oleh peserta didik. Oleh karena itu, kurikulum ini mencangkup sejumlah kompetensi dan seperangkat tujuan pembelajaran yang dinyatakan sedemikian rupa, sehingga pencapaiannya dapat diamati dalam bentuk perilaku ataupun keterampilan peserta didik sebagai suatu kriteria keberhasilan. Tema utama kurikulum 2013 adalah menghasilkan insan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, afektif, melalui pengamatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi. Jadi pada kurikulum 2013 ini yang aktif justru siswanya. Terjadi perbedaan yang sangat menonjol antara kurikulum 2013 dan KTSP 2006. Pada KTSP 2006, yang berperan aktif di sekolah itu gurunya. Jadi siswanya hanya mendengarkan apa yang gurunya sampaikan. Jadi yang mengurus semuanya itu gurunya lah. Sementara pada kurikulum 2013 ini justru kebalikannya, guru itu hanya sebagai fasilitator dan siswanya yang dituntut untuk aktif dalam pembelajaran. Misal, pada pertemuan ini akan diadakan praktikum. Nah, gurunya itu hanya akan memberi arahan bagaimana praktikumnya nanti, dan ini materi yang harus dipelajari. Jadi siswanya yang harus berperan aktif, bertanya aktif kepada gurunya, ini untuk apa, ini bagaimana caranya, seperti itu. Dan siswa juga dituntut untuk bisa mengolah pikiran mereka, ide-ide mereka yang ada di dalam pikiran mereka harus dikolaborasikan menjadi suatu ide yang sangat luar biasa, seperti itu. Jadi kreativitas siswa pada kurikulum 2013 ini sangat diasah, dan bukan hanya kreativitas, tapi apa sih yang mereka hasilkan, seperti itu. Jadi pada kurikulum 2013 ini peran siswa lebih diutamakan daripada peran guru. Jadi guru itu hanya sebagai fasilitator. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Dan semoga yang kami sampaikan pada presentasi kali ini bermanfaat buat kalian semua. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.